Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini akan membahas tentang reproduksi seksual. Di dalam reproduksi seksual, kita akan membahas tentang kajian meliputi pengertian reproduksi seksual dan macam fertilisasi beserta contohnya. Hal-hal yang mempengaruhi fertilisasi pada mamalia, dan siklus menstruasi dan estrusi. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu set kromosom atau haploid dan sel dengan dua set kromosom atau diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariot, misalnya pada hewan dan tumbuhan. Baiklah, masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis fertilisasi. Yang pertama, fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma terjadi di luar tubuh organisme betinanya. Proses ini dapat ditemui pada golongan ikan dan katak. Golongan ini selalu mengeluarkan telur-telurnya dalam jumlah banyak untuk mengatasi banyak gangguan di sekelilingnya dari faktor alam maupun binatang pemangsa. Dan yang kedua yaitu fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah proses pembuahan ovum pada sperma terjadi di dalam tubuh organisme betinanya, sehingga lebih aman dari gangguan faktor luar, tersimpan di dalam lahir organisme betinanya. Hanya saja perkembangan ovum yang telah dibuahinya dapat bermacam-macam, misalnya mengalami ovovivipar, telur menetas menjadi bayi di luar tubuh betinanya seperti terjadi pada golongan serangga dan burung. Ovovivipar, telur menetas menjadi bayi sewaktu akan keluar dari tubuh betinanya seperti terjadi pada golongan reptil, dan vivipar atau melahirkan bayi atau anak seperti terjadi pada golongan hewan menyusui. Hasil yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi fertilisasi. Yang pertama, fertilisasi internal pada manusia dipengaruhi oleh yang pertama kesuburan, kedua waktu, yang ketiga siklus menstruasi, yang keempat masa subur, yang kelima keasaman vagina, keenam banyaknya reproduksi sperma, dan yang ketujuh kematangan ovum. Sedangkan pada fertilisasi eksternal pada hewan dipengaruhi oleh 4 macam, yaitu predator, suhu, salinitas, dan kadar oksigen. Pembahasan yang keempat, di sini kita akan membahas tentang fertilisasi pada mamalia. Yang pertama, oosit sekunder akan berdiferensiasi menjadi ovum di oviduk atau karena ada sperma yang masuk. Yang kedua, oosit dan sperma bertemu. Yang ketiga, sperma akan menembus folikel melalui celah-celah folikel. Yang keempat, setelah berhasil memasuki folikel, maka sperma akan mensekresikan enzim hyaluronidase untuk merusak atau menembus bagian korona radiate ovum. Yang kelima, setelah berhasil menembus bagian korona radiate, maka sperma akan bertemu granula kortika, di mana jika granula kortika ini bertemu sperma, maka akan meningkat kekuatan potensial dalam ovum dan luar ovum sehingga sperma yang masuk mati. Selain itu, ovum juga mengkeraskan bagian korona radiate sehingga sperma tidak bisa masuk, atau karena jika ada dua sperma satu, ovum bisa terjadi kembar siam. Yang keenam, setelah bertemu granula kortika, maka sperma akan mengeluarkan bagian nukleus atau inti sel sperma hingga sperma bisa bertemu dengan inti sel ovum sehingga terjadi fertilisasi. Dan yang terakhir yaitu gestasi.
Setelah terjadi fertilisasi, maka ovum dan sperma tersebut akan berdiferensiasi menjadi zigot, di mana zigot ini akan membelah menjadi 2, 4, 8, 16, dan 32 morula. Dan morula ini akan berubah lagi menjadi blastula dan mengandung blastozoel yang terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada bagian ektoderm akan berdiferensiasi menjadi sistem indera, endokrin, dan saraf. Pada bagian mesoderm akan berdiferensiasi menjadi sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Setelah itu, maka trofoblast atau bagian luar blastosit akan menempel pada bagian endometrium dan akan terus berkembang menjadi janin di uterus hingga kurang lebih 9 bulan. Pembahasan selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan salah satu proses yang akan terjadi pada setiap bulan dengan adanya tanda pada tubuh serta organ reproduksi wanita yang mengalami perubahan. Apabila proses menstruasi ini terjadi, biasanya diikuti dengan terjadinya kehamilan. Adapun fase-fase menstruasi pada wanita yaitu yang pertama, fase menstruasi, yang kedua fase folikel atau praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase luteal. Berikut gambaran tentang siklus menstruasi pada wanita. Baiklah, di pembahasan terakhir ini kita akan membahas tentang siklus estrus pada hewan. Pada hewan betina, sekali pubertas telah tercapai dan musim reproduksi telah dimulai, estrus akan terjadi pada hewan betina yang tidak bunting menurut suatu siklus yang teratur dan khas. Estrus atau birahi adalah periode atau waktu hewan betina siap menerima pejantan untuk melakukan perkawinan. Siklus birahi merupakan interval antara timbulnya satu periode birahi ke permukaan periode birahi berikutnya. Saluran reproduksi hewan betina akan mengalami perubahan-perubahan pada interval-interval tersebut. Siklus estrus dikontrol secara langsung oleh hormon-hormon ovarium dan secara tidak langsung oleh hormon-hormon adenohipofis. Berdasarkan frekuensi terjadinya, siklus estrus hewan dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, hewan monoestrus, yaitu hewan yang hanya satu kali mengalami periode estrus per tahun. Contohnya beruang, serigala, dan kebanyakan hewan liar. Golongan kedua, hewan poliestrus, yaitu hewan-hewan yang memperlihatkan estrus secara periodik sepanjang tahun. Contohnya sapi, kambing, babi, kerbau, dan lain-lain. Golongan yang ketiga, hewan polisestrus bermusim, yaitu hewan-hewan yang menampakkan siklus estrus periodik hanya selama musim tertentu dalam 1 tahun. Contohnya domba yang hidup di negara dengan 4 musim. Kemudian, siklus birahi umumnya dibagi atas 4 fase, yaitu yang pertama, proestrus. Periode sebelum hewan mengalami estrus, yaitu periode pada saat folikel kegerak, sedang tumbuh akibat pengaruh FSH dan menghasilkan estradiol dengan jumlah yang semakin bertambah. Yang kedua, estrus. Estrus merupakan periode yang ditandai oleh keinginan kelamin dan penerimaan pejantan oleh hewan betina. Yang ketiga, masestrus. Masestrus sebagian besar berada di bawah pengaruh hormon progesteron yang dihasilkan korpus luteum. Kehadiran progesteron akan menghambat sekresi FSH sehingga tidak terjadi pematang folikel dan estrus tidak terjadi. Dan yang keempat, diestrus. Fase terakhir dan terlama siklus estrus ternak mamalia.
Korpus luteum menjadi matang dan pengaruh progesteron menjadi dominan. Endometrium menebal, kelenjar uterin membesar, dan otot uterus menunjukkan peningkatan perkembangan. Berikut merupakan gambaran pada esterus pada hewan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.